Selamat datang, di depan saya ada Samsung Galaxy Book 4 dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menginstal Windows dari USB di laptop ini. Jadi pertama-tama tentu saja Anda harus menyiapkan flash disk USB yang memiliki kapasitas minimal 8 GB. Dan juga, saya akan membuat sebuah file ISO yang lengkap untuk menginstal salinan sistem operasi Windows 11 ini di perangkat lain yang berbeda. Karena jika Anda ingin menginstal Windows dari sebuah USB drive, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa menggunakan laptop Anda sendiri untuk melakukan proses ini, yang mungkin akan menjadi sebuah kendala yang cukup signifikan. Karena misalnya Anda tidak memiliki sistem di laptop atau jika Windows Anda rusak, jadi saya akan berpindah antara dua PC untuk menunjukkan proses instalasinya. Jadi pertama-tama masukkan flash disk USB ke PC lain. Dan kemudian biarkan saya beralih ke PC yang itu. Dan di sini kita harus membuka peramban web. Anda harus terhubung ke internet untuk menyelesaikan proses ini. Jadi cari ISO Windows 11. Gulir ke bawah, temukan situs web Microsoft yang bertuliskan unduh Windows 11. Buka situs web ini. Sekarang gulir ke bagian bawah dan pilih file ISO. Windows 11 Multi Edition ISO untuk perangkat x64. Klik konfirmasi dan tunggu hingga permintaan Anda divalidasi. Pilih bahasa produk dengan memperluas daftar ini dan memilih bahasa yang Anda inginkan. Klik konfirmasi dan tunggu permintaan Anda divalidasi sekali lagi oleh sistem, lalu klik unduh versi 64-bit sekarang juga. Sekarang berkas ISO yang sangat penting ini sedang dalam proses pengunduhan. Namun, apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mencari program tujuan yang sangat spesifik, yaitu Rufus. Jadi, carilah Rufus di mesin pencari Anda, dan Anda akan segera melihat situs web resmi rufus.ie ini. Silakan buka situs web tersebut, dan di sana Anda akan menemukan opsi untuk memilih satu file ini guna memulai proses pengunduhannya. Ini akan diunduh ke PC Anda, dan jika tidak berjalan, maka pilih yang ini dan jalankan lagi, dan seharusnya berfungsi. Jadi sekarang kita harus menunggu sampai berkas ISO diunduh. Anda harus memilih flash drive USB Anda, tetapi sementara itu kita juga harus menginstal driver LAN nirkabel. Dan untuk melakukan ini, mari buka Microsoft Store. Jadi cari Microsoft Store di PC Anda. Ini harus diinstal sebelumnya jika Anda menggunakan Windows 11. Jika tidak, Anda juga bisa atau Windows 10 Pro. Namun, jika Anda tidak menggunakan apapun, Anda dapat mencari di Microsoft Store dan mengunduhnya di Microsoft Store. Cari Samsung. Memperbarui aplikasi. Klik install. Tunggu sampai terinstall, lalu buka. Lalu tunggu hingga memuat. Jika Anda melihat pesan seperti ini, itu berarti Anda harus menginstal beberapa perangkat lunak tambahan. Agar aplikasi berfungsi dengan baik, cukup klik OK dan tunggu instalasinya selesai. Ini akan berlangsung cukup cepat dan sederhana. Saya rasa berkas ISO sudah diunduh sekarang, tetapi mari selesaikan dengan driver agar kita dapat melanjutkan dengan berkas ISO.
Oke, dan sekarang kita harus memasukkan nama model PC kita di sini. Dan aku akan menunjukkan padamu cara menemukannya. Nama ini di laptop Anda. Baiklah, kalau begitu saya akan segera mengganti kameranya sekarang juga. Oke, dan tahu model Anda, nama model personal komputer Anda yang spesifik biasanya terletak di sampul belakang laptop Anda, tepat di sini di bagian bawah perangkat. Jadi model yang dimaksud adalah NP710XFG dan nama model lengkap serta spesifikasinya yang lebih rinci dan akurat dapat ditemukan di sini. Jadi nama model yang akan digunakan secara resmi adalah NP710XFG KB2DE. Baiklah, itu saja. Sekarang kita tahu model, nama PC kita, dan kita dapat beralih ke kamera utama atau kita dapat beralih ke kamera perangkat lain. Baiklah, mari kita buka program pembaruan Samsung sekali lagi. Dan kemudian mari kita masukkan nama pengemudi. Anda perlu memasukkan nama model laptop Anda di sini untuk dapat menemukan driver yang tepat dan kompatibel untuk perangkat Anda. Jadi, bagi saya pribadi, pilihan yang saya miliki adalah model NP710X GKKB2D. Saya sempat berpikir bahwa saya mungkin telah membuat kesalahan dalam penulisan atau pemilihan model di suatu tempat. Oh, ternyata model yang benar adalah XFJKB2D. Apakah itu sudah benar dan sesuai? Dan di sini kita dapat melihat nama model perangkat kita yang sedang kita gunakan saat ini. Sekarang kita harus memilih versi Windows. Jadi mari kita kembali ke browser dan seperti yang Anda lihat, ini adalah Win11 24H2. Jadi mari kita kembali ke pembaruan Samsung, pilih Windows 11 24H2. Versi terbaru dari sistem operasi yang canggih ini, dan Anda akan segera melihat daftar lengkap driver yang tersedia dan kompatibel. Sebentar lagi. Baiklah, sekarang mari kita pilih driver WLAN atau wireless LAN yang tepat di sini. Pastikan untuk mencentang kotak yang ada di sebelahnya dan kemudian klik tombol unduh, lalu bersabarlah dan tunggu hingga proses pengunduhan selesai sepenuhnya. Hanya butuh beberapa detik. Oke. Oke, dan setelah berkas diunduh, pada dasarnya beberapa berkas. Dalam kasus kami hanya tertarik pada folder khusus ini. Jadi setelah selesai, buka program Anda yang paling kasar. Dan pilih flash drive, lalu klik pilih, kemudian pilih file ISO dari file explorer. Lalu Anda tidak perlu mengubah apapun di sini, cukup klik mulai. Anda tidak perlu mencentang kotak apapun di sini. Dalam sekalian cukup klik OK 2 kali dan tunggu hingga kolom ini terisi warna hijau. Dan pada dasarnya tunggu sampai tertulis siap. Jadi mari kita tunggu sebentar. Oke, dan ketika sudah tertulis siap, Anda bisa menutup program Rufus. Lalu buka file explorer Anda, buka kembali folder dengan driver, pilih folder ini di sini, pilih salin, lalu pergi ke flash drive USB Anda. Sekarang seharusnya tampilannya seperti ini. Dan di sini cukup gunakan Ctrl+V untuk menempelkannya. Tempel ke file driver tersebut. Oke, dan sekarang kita bisa dengan aman mencabut flash drive USB-nya dan kemudian beralih sepenuhnya ke penggunaan laptop pribadi.
Oke, jadi yang harus Anda lakukan sekarang adalah colokkan laptop Anda ke kabel pengisi daya dan juga masukkan flash drive USB ke salah satu slot USB yang tersedia. Oke, jadi setelah selesai, Anda harus menyalakan laptop Samsung Anda dengan menekan tombol power yang terletak di sini. Lalu untuk membuka boot mode, Anda harus menekan tombol F12 berulang kali. Segera setelah Anda menekan tombol power, buka menu boot dan pilih USB flash drive. Namun karena laptop Samsung biasanya memiliki perlindungan, kita harus terlebih dahulu membuka menu BIOS. Karena jika Anda hanya membuka menu boot satu kali, Anda tidak akan diizinkan masuk ke sana terlebih dahulu. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah menekan tombol power, lalu menekan tombol F2 berulang kali sampai perangkat menyala, dan masuk ke menu BIOS. Baiklah, biar saya yang melakukannya. Oke, jadi saya nyalakan PC dan mulai menekan tombol F2 berulang kali. Dan seperti yang Anda lihat, berikut adalah konfigurasi BIOS Samsung. Pilih opsi keamanan, lalu pilih konfigurasi boot aman di sini. Klik itu. Kemudian sesudah itu Anda harus beralih dari mode boot standar yang biasa digunakan ke mode yang lebih spesifik dan mungkin memerlukan konfigurasi tambahan. Mode boot custom. Jadi, buka daftar ini, pilih opsi custom yang tersedia lalu, pergi dengan penyandang cacat. Lalu jika Anda punya kunci bawaan pabrik misalnya, izinkan saya memasang kunci bawaan pabrik, Anda akan melihat opsi ini di sini. Sekarang hapus semua variabel boot yang aman. Dan pengesan dalawan. Jadi klik di sini, lalu klik ya. Dan setelah Anda menghapus semua variabel web, Anda dapat mengeklik F10, lalu mengeklik OK untuk mengonfirmasi. Dan baru setelah itu, mulailah menekan F12 berulang-ulang. Oke, jadi mohon maaf atas kesalahan saya. Dalam kasus laptop saya, bukan F12, tapi tombol F10. Jadi izinkan saya mencoba sekali lagi untuk Anda. Tekan tombol power, lalu mulai tekan tombol F10. Saya benar-benar minta maaf atas kesalahan seperti ini, tapi biasanya ini terjadi saat masuk ke BIOS dan menu boot. Oke, jadi setelah Anda masuk ke mode boot yang bisa Anda akses dengan menekan tombol power sekali lagi, saya gunakan mesian tombol power sekali, lalu berulang kali mesian tombol F12 sampai Anda melihat layar seperti ini. Di sini Anda bisa menggunakan tombol panah untuk memilih dan tombol enter untuk mengonfirmasi. Jadi pilih UEFI Generic SDC, pada dasarnya itu adalah flash drive Anda, lalu tekan enter. Oke, jika Anda melihat layar seperti ini, itu berarti Anda berhasil. Dan Anda bisa dengan aman membuka Windows. Instalasi USB flash drive. Oke, jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah menggunakan pilih bahasa untuk menginstal. Untuk melakukan itu, Anda harus menggunakan tombol tab. Jadi tekan tab beberapa kali hingga Anda memilih opsi ini. Biarkan aku kembali. Permisi. Kembali. Oke, untuk dapat memperluas daftar ini, kita bisa menambahkan beberapa hal. Saya harus menekan. Oke, saya harus memperbaiki exposure. Jadi pada dasarnya yang harus Anda lakukan adalah menggunakan tombol tab untuk memilih salah satu dari opsi ini. Bahasa yang akan diinstal ini sudah Anda pilih sebelumnya. Sekarang format waktu dan mata uang. Sebenarnya Anda belum terlalu membutuhkan ini saat ini, tapi jika ingin, Anda bisa mengubahnya. Untuk mengubahnya, cukup pilih menggunakan tombol tab sampai opsi tersebut terpilih. Lalu gunakan tombol panah untuk berpindah antar bahasa.
Dan Anda juga bisa dengan mudah mulai mengetik bahasa pilihan Anda. Misalnya, jika Anda menekan DE atau mungkin GE, maka sistem akan secara otomatis memilih bahasa Jerman yang sesuai dengan input Anda. Setelah itu, Anda bisa menggunakannya untuk format waktu dan mata uang. Sekarang untuk melanjutkan, harus hit the main shift tombol tab bawah kali sampai mencapai tombol berikutnya, lalu tekan enter. Kemudian Anda harus memilih metode keyboard atau import. Anda bisa melakukannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Lalu tekan enter untuk mengeklik berikutnya. Lalu pilih install Windows 11. Biasanya dipilih secara default. Lalu tekan tab sekali lagi hingga Anda memilihnya. Saya setuju. Semuanya akan dihapus termasuk file, aplikasi, dan pengaturan. Tekan enter, tekan spasi untuk mencentang kotak. Sekarang tekan tab beberapa kali lagi hingga Anda menekan berikutnya. Klik berikutnya. Kemudian Anda harus membaca dan menerima perjanjian pengguna. Pada dasarnya, Anda cukup menekan enter untuk melanjutkan proses, lalu kita harus mengatur disk untuk perangkat kita, dan menurut saya ini adalah bagian yang paling sulit. Jadi yang harus Anda lakukan adalah menghapus semua partisi ini. Jadi dari partisi 1 sampai partisi 4. Pada dasarnya semua partisi yang ada sebelum flash drive USB Anda, dalam kasus saya ini yang satu ini. Jadi kita harus memilih setiap partisi. Partisi 1 dan tekan Alt D. Jadi Alt. Tombol dan tombol D ditekan bersamaan dan partisinya akan terhapus. Oke, hapus yang berikutnya. Dengan cara yang sama, pilih C menggunakan tombol panah, lalu tekan Alt D untuk menghapus. Yang berikutnya seperti ini. Dan yang terakhir. Dan sekarang kita punya sekitar 238 GB ruang yang belum teralokasi. Dan jika Anda ingin memilih opsi ini akan membuat disk sistem C utama di PC kita yang sangat penting untuk operasi sistem. Jika Anda benar-benar ingin membuat sebuah disk partisi yang terpisah untuk menyimpan semua file pribadi Anda, silakan tekan tombol tab beberapa kali secara berurutan sampai Anda berhasil mencapai tombol yang bertuliskan buat partisi. Kemudian klik tombol tersebut dengan hati-hati, lalu tekan tombol tab sekali lagi. Setelah itu, Anda dapat dengan aman menghapus nilai yang ada ini. Lalu, kita harus memasukkan ukuran dalam satuan megabyte untuk membuat sebuah partisi baru, yang nantinya akan menjadi disk kedua kita yang utama. Jadi, jika Anda ingin membuat disk kedua, saya sarankan Anda menyisakan setidaknya 100 GB untuk disk sistem. Lebih baik lagi 150 GB untuk disk sistem Anda. Jadi karena kita memiliki 238 GB memori penyimpanan data, maka yang bisa kita lakukan adalah seperti 100, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan memori dan juga penyimpanan yang tersedia. .38 dan 1500 MB memori. Kemudian setelah Anda menekan tab sekali dan memilih apply, partisi akan dibuat dan ini akan menjadi disk kedua di perangkat Anda. Lalu yang harus Anda lakukan adalah memilih ruang yang belum teralokasi lagi setelah Anda mengklik apply. Nantinya, dalam kasus saya, ukurannya akan sekitar 100 GB dan saya hanya perlu memilihnya. Pada dasarnya, saya tidak akan membuat partisi lain, jadi jika Anda ingin melakukannya, silakan, tapi saya tidak akan melakukannya. Sebaliknya, saya akan menekan tombol tab beberapa kali. Oke, jadi setelah Anda memilih ruang yang belum teralokasi, cukup tekan Enter. Setelah Anda memilih ruang yang belum teralokasi, tekan Enter. Lalu di halaman berikutnya, klik Install dan proses instalasi akan dimulai. Yang harus kita lakukan sekarang, cukup tunggu hingga proses instalasi selesai, lalu kita bisa melanjutkan ke proses pengaturan. Saya akan menunjukkan seluruh proses pengaturannya, tapi saya akan memperlihatkan bagian awalnya.
di mana kita menginstal driver Elan Nirkabel agar bisa terhubung ke jaringan Wi-Fi yang akan memungkinkan Anda melanjutkan proses pengaturan. Dan setelah Anda menyelesaikan proses pengaturan sendiri, atau Anda bisa menonton seluruh video di channel kami tentang cara menyelesaikan pengaturan di laptop ini. Saya juga menyarankan Anda untuk mengunduh aplikasi Samsung Update dan menginstal semua driver yang diperlukan untuk laptop Anda. Karena itu satu-satunya cara untuk melakukannya. Saya sudah menunjukkan cara menginstal aplikasi ini di PC yang berbeda. Jadi ya, saya harap ini membantu. Saya tidak yakin apakah aplikasi pembaruan Samsung telah terinstall di laptop ini atau tidak, tetapi jika tidak, Anda tahu di mana mengunduhnya. Oke, dan setelah proses instalasi selesai, pertama-tama Anda harus memilih negara atau wilayah yang tepat. Pada dasarnya kita dapat, jadi pilihlah yang cocok untuk Anda. Lalu klik iya, tekan tombol tab untuk memilih ya, lalu tekan enter. Lalu pilih tata letak papan ketik kanan. Oh, saya lupa menyebutkan, untuk memilih Anda harus menggunakan tombol panah lagi. Dan kemudian tekan enter untuk mengonfirmasi. Jadi saya akan memilih US. Tekan ya. Kemudian jika Anda ingin menambahkan tata letak kedua, Anda harus menekan tombol tab beberapa kali. Sampai Anda memilih tambah tata letak di layar Anda, lalu tekan enter. Jika tidak, Anda bisa melewati dengan memilih lewati dan menekan enter sebagai gantinya. Sekarang yang harus Anda lakukan adalah menekan tab untuk memilih tombol install driver. Tekan enter. Lalu Anda harus, pertama saya pikir oke, enggak. Anda harus menggunakan tombol tab untuk memilih flash drive USB di file explorer Anda. Jadi untuk saya, ini yang akan dipilih. Pilih dengan menggunakan tombol tab pertama. Lalu setelah Anda berada di dalam perangkat dan drive yang tersedia, silakan pilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. USB flash drive Anda, tekan enter, lalu tekan tab beberapa kali lagi sampai Anda memilih folder-foldernya. Oke, dan sekarang pilih folder wireless LAN driver ini, lalu tekan enter. Oke, saya harus kembali sebenarnya. Jadi tekan tombol tab secara perlahan sampai Anda benar-benar berada di tombol kembali. Tombol yang ini ya, tekan enter lalu Anda bisa pergi melanjutkan perjalanan Anda. Pilih folder menggunakan tombol tab dan tekan enter untuk mengonfirmasi. Jadi sekarang folder ini sudah dipilih, mari kita biarkan Windows mencari dan menginstal driver-driver tersebut. Dan seperti yang Anda lihat, driver-driver telah berhasil diinstal dengan sukses. Beberapa sempat menghilang sebentar, tapi sekarang kita bisa melihat jaringan lagi. Jadi sekarang kita bisa terhubung ke jaringan. Dan itu saja untuk video kali ini. Jadi saya harap ini membantu Anda. Dan jika iya, pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami, beri kami like dan komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.